mungkin saya bisa sharing di sini juga kali ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu perjuangan Teman-teman saya, tahu, pemirsa tahu. gimana dapetin anak. Jadi Eh, tentunya juga dibarengin dengan pola hidup sehat ya. hmm, Olahraga, kemudian minum jus buah-buahan. eh, Ya akhirnya selama 5 bulan itu istri saya positif, Alhamdulillah. alhamdulillah. Bukan program secara spesifik ya, tapi coba-coba saya menggabungkan Hmm, antara pengobatan modern hmm, barat, hmm, jadi pakai obat-obatan juga dari dokter, hmm, kemudian eh, pengobatan nabi. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, tentunya di Obredo, obrolan bareng Mang Edo. Kali ini tidak asing lagi, tamu saya yang kemarin hari apa yang seminggu lalu ya, Pak Ketum ya? Enggak lah, udah lewat, Udah lewat ya. udah lewat. Jadi saya undang kembali karena Episode 2 ini ya Kang ya? episode kedua. Jadi sesuai obrolan kemarin, kita ada sesi kedua atau episode kedua. Jadi saya tepati janji ini. Jadi sekarang saya mau ngobrol-ngobrol dengan kehidupan Pak Ketum yang saat ini. Keluarga di Jakarta, anak istri. Pak Ketum di Cisarua. Ini kita akan kumpas tuntas di sini nih. Oke Pak Ketum. Setajam silet. Tajam silet. Oke. Assalamualaikum Ketum. Waalaikumsalam. Gimana? Baik, Apa? baik, baik, baik. Jenggot masih gondrong? Udah mulai Udah berubah. mulai berubah ya? Kang Edo gimana, sehat? Alhamdulillah semua sehat, keluarga juga semua. Sebelumnya saya mau ngucapin makasih nih udah dibikinin kopi. Terus Kopinya ada udah nasi separuh goreng juga nih. Pisang goreng, kacang goreng, gitu. iya. Cuma nggak keliat di meja ya, karena ya posisi mejanya lebih rendah. Oke. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya Pak Ketum ya. Mungkin ini ngobrolnya nggak jarang bercanda aja, tapi agak keseriusan. Kemarin masih tak terkonsep lah bicaranya, ngalor gitu. Sekarang mungkin agak sedikit di konsep lagi ya. Di konsep lah ya. Ya Pak Ketum, sesuai tadi pembicaraan saya pertama, itu bagaimana mengatur istri dan anak di Jakarta, sedang Pak Ketum di Cisarua. Dan itu Pak Ketum sudah berapa lama di Cisarua, sudah berkeluarga sudah berapa lama sampai bisa mengatur seperti itu Pak Ketum? Mungkin Pak Ketum bisa diobrolkan di sini biar pemirsa bisa jadi terinspirasi lah. Silakan Pak Ketum. Gimana Pak Ketum? Iya. Saya ngerokok nih. Iya, silakan Kang. Iya, makasih sebelumnya udah diundang lagi di channel ini. Iya, kalau bicara tentang udah berapa lama, saya ini di sini sudah 9 tahun ya. 9 tahun? Iya. Udah lama juga. Udah lama. Udah lama juga ya. Jadi dari Oktober 2013. 2013. Saya ingat betul. 2013 ditempatin di Cisarua. Ya, kesan pertama memang Cisarua ini menarik ya. Untuk kalau istilah orang sekarang tuh healing ya kan. Untuk apa berkontemplasi, merenung gitu kan. Dan suasananya juga enak, tenang, nyaman, dingin ya kan. Udara juga sehat, betul. Iya. Itu yang kesan pertama saya dapatkan. Ya pokoknya adem gitu kan. Indah lah ya. Indah, betul. Cuman tidak seindah ketika kita dengan keluarga. Ya kan? Oh ya Pak Ketum. Pak Ketum semenjak di Cisarua ke sini itu sudah berkeluarga apa belum pada saat itu? Waktu itu masih sendiri saya. Masih sendiri? Masih sendiri. Dan memang ada ini juga sih ya. Agak ngeri juga sih. Iya, karena tinggal sendiri kan waktu itu, jadi agak suasananya agak-agak horor gitu Kang ya. Ya mungkin horor-horornya juga udah milenium kali ya, udah inilah udah gaul. Artinya udah milenium. Tapi alhamdulillah
dari 2013 itu sampai sekarang, ya banyak cerita-cerita teman-teman tuh diganggu ya, tanda kutip. Kayak entah kakinya ditarik-tarik gitu kan, atau mungkin ada yang ketindihan istilahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai segitu sih. Memang kadang-kadang suka dengar suara ini, suara itu, tapi saya anggap itu ini aja lah, angin aja lah gitu. Tetap apa menghibur diri biar saya juga nggak terlalu takut juga kan. Iya. Oh ya Pak Ketum nih. Nah, terkait apa pertanyaan saya tadi, kan sekarang Pak Ketum sudah berkeluarga ya, sudah iya. punya dikaruniai anak juga ya. Insya Allah soleh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Ini mengatur waktunya dengan seperti ini, kondisi seperti ini bagaimana Pak Ketum? Iya, kalau Kang Edo kan tahu ya kisah saya ya. Nah, jadi pemirsa, pemirsa, ya sebenarnya itu ceritanya panjang sih. Cuman Kang Edo kan nggak elok juga sih diceritain di sini ya. Iya. Cuman intinya saya dulu pernah ada masalah dengan sebelumnya, kemudian pisah gitu kan. Nah sekarang saya alhamdulillah sudah berkeluarga lagi dan dikaruniai oleh Allah atau anak gitu kan, alhamdulillah ya Pak Ketum ya. Alhamdulillah, suatu berkah itu ya. Benar, suatu berkah. Dan mungkin saya bisa sharing di sini juga kali ya. Nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu perjuangan saya, pemirsa tahu gimana dapetin anak. Jadi pernikahan sebelumnya 4 tahun itu saya belum punya anak. Belum punya anak. Saya nikah di tahun 2014. 2014. Iya, 2014. Pisah di tahun 2018. Nah, selama rentang waktu itu 4 tahun saya belum dikaruniai anak. Dengan istri yang sekarang saya program lah gitu. Program istilahnya bukan program secara spesifik ya, tapi coba-coba saya menggabungkan antara pengobatan modern barat, jadi pakai obat-obatan juga dari dokter, kemudian pengobatan nabi. Saya melakukan misalnya tentunya juga dibarengin dengan pola hidup sehat ya, olahraga, kemudian minum jus buah-buahan. Itu kalau teman-teman tuh ada tiga jus ya, 3 buah yang bagus, istilahnya tuh jus 3 diva. Jus 3 diva apa? 3 diva. Jadi tomat, kemudian wortel, sama apel. Nah itu di apa? Orang-orang bilang mereka tuh 3 buah itu mengandung zat-zat atau vitamin yang bisa membangkitkan kesuburan. Jadi 3 jus itu, 3 buah itu. Jadi tiap hari istri saya tuh bikinin, kemudian kami juga olahraga tiap pagi, jalan kadang-kadang sampai 10 kilo gitu kan. Dan saya jalannya juga nggak terlalu pagi, Kang. Saya mulai itu dari jam 9 karena matahari lagi bagus-bagusnya. Karena kan vitamin D itu bagus buat kesuburan katanya. Sinar matahari. Iya, betul. Kemudian saya juga bekam juga, kemudian minum obat-obatan kayak zuriat. Zuriat itu tanaman ada di Al-Quran, itu bagus juga katanya buat program hamil. Kurma muda, kemudian ada istilahnya saya nggak tahu ya itu buah atau tanaman, namanya kustul hindi. Iya, jadi kustul hindi itu bentuknya kayak butiran-butiran kerikil-kerikil halus gitu, mirip kayak gitu. Nah itu diseduh, airnya diminum. Pahit sih memang, tapi itu salah satu ikhtiar saya, sama obat-obatan dari dokter. Alhamdulillah ya. Ya akhirnya selama 5 bulan itu istri saya positif, alhamdulillah. Gitu. Pemirsa itu mungkin bagi teman-teman atau pemirsa yang masih berusaha ya, program ya. Jangan patah semangat lah. Patah semangat, tentunya ya tip-tip tadi itu bisa digunakan tuh buat teman-teman ya. Iya. Tentunya selain pengobatan juga syariat juga. Syariat benar. Tetap kita doa-doa kita ya. Iya benar. Sholat-sholat kita, doa kita. Iya. Kebaikan-kebaikan Pak Ketum lah, saya lihat ya Pak Ketum pas program anak itu Pak Ketum sangat sangat
menyayangi kucing itu. Oh iya. Kenapa tuh? Ngomong Saya perhatiin iya betul, itu juga mungkin ya, pas mungkin. saya liatin tuh Pak Ketum program kucing, kok sama kucing lebih perhatian gitu. Iya. Itu memang memang seneng kucing awalnya apa gimana itu? Iya, pengen aja melihara kucing, terus Hmm. kasih makan. Nggak tahu lah ya, katanya sih juga kalau kita baik sama makhluk, ya sama manusia bahkan makhluk yang lain, Allah kan juga akan Iya, mengijabah doa kita. betul betul banget. Jadi saya memang syariat itu juga ya membiasakan sholat duha, tahajud, walaupun sekarang udah nggak pernah. Nah, jadi setelah punya sholat identik ya. Teman-teman jangan ditiru ya. Ya itulah, ya jangan ditiru ya guys. Tapi Namanya terus juga manusia ya. ya manusia itu ada titik Iya, turun naik iya betul. keimanannya. Ya, tapi saya pengen lagi sih mulai membiasakan kayak yang saya lakukan sebelumnya gitu. Ya, mudah-mudahan. Buat ketenangan hati juga sih. Iya betul betul. Mm. Tentunya bukan hanya ketenangan, itu juga buat memang kewajiban kita. Iya Ya. betul, kewajiban kita. Ya Pak Ketum, tadi Oh tadi yang masalah ya pisah aja. gitu. Jadi walaupun dikaruniai anak, alhamdulillah, tapi memang saya sama istri yang sekarang tuh masih eh, jaraknya terpisah ya. Istri kerja di Jakarta, kemudian apa namanya, saya di sini gitu kan. Nah itu memang jadi kendala. Jujur memang seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, memang enak sih di Cisarua ini. Cuman manusia kan ada titik jenuhnya juga ya, ada titik jenuhnya, dan ya saya pengen kalau bisa dipindah lagi di Jakarta. Ya. Walaupun kata Kang Edo juga bilang kenapa istri yang nggak kesini Ya. gitu kan sama anak. Saya kan ada ngobrolan pribadi ya, kenapa istri nggak kesini aja? Iya. Apa Ketum memang satu mungkin dekat sama orang tua juga ya di sana biar. Iya betul. Itu ya intinya. Iya dekat dengan orang tua. Apalagi maaf Pak Ketum ya, orang tua kan tinggal sendiri ya. Sendiri sekarang. Udah sepuh juga, iya udah sepuh. Itulah pemirsa. Mungkin bagi saya berat ya. Kalau saya pribadi mungkin mengatur waktu itu saya perlu belajar. Nggak bisa mungkin seperti Pak Ketum seperti itu. Iya. Ini menurut saya Pak Ketum ini luar biasa. Ada titik ini nggak, misalkan lagi kangen anak gitu, bagaimana gitu, pada saat di kantor sibuk, sedangkan kayak misalkan anak lagi ada masalah sakit lah gitu, sedangkan di kantor sibuk, itu iya pikiran tuh kebagi dua tuh bagaimana? Benar-benar itu jadinya memang saya jadi nggak fokus sih kan, nggak fokus, jadi kayak apa namanya, ya konsentrasi terpecah gitu. Cuman kan kita kan dituntut tetap profesional gitu biar tetap fokus gitu. Ya apalagi yang seperti Kang Edo bilang ya, anak sakit gitu. Kadang kan kalau istri saya udah cerita, ini anak rewel nih gini, waduh udah kepikiran kemana-mana. Ya udah saya cuman bisa menenangkan pikiran istri saya, udah tenang aja, nanti tunggu aja, kasih minum yang banyak, ASI yang banyak gitu kan. Ya dia kan masih kecil ya, masih usianya alhamdulillah udah 6 bulan. Nah jadinya kadang kalau kangen ya saya lihat video-videonya dia aja gitu kan, gitu aja. Video call atau ya betul video call gitu kan, ya gitu. Dan memang kalau opsi istri saya di sini memang agak berat ya. Nah, saya udah pertimbangkan dan udah saya obrolin sih, istri juga nggak mau sih, di Jakarta, maunya di Jakarta karena memang ya mohon maaf ya, di Jakarta itu dokter anak saya kan juga di Jakarta, Kang. Lebih dekat lah ya. Betul, lebih dekat. Apalagi di Cisarua sekarang banyak macet. Nah, itu saya itu yang jadi pertanyaan saya, Kang. Kenapa orang-orang itu walaupun kondisi ini udah tahu macet gitu, masih tetap semangat gitu ke Cisarua. Padahal ya mohon maaf ya, tempat-tempatnya itu kan juga nggak terlalu wah gitu ya. Biasa aja. Apa mungkin karena keramahan penduduknya, atau mungkin udaranya yang sejuk, terus gitu orang-orangnya yang ya ramah-ramah gitu itu kan. Salah satunya kalau di Cisarua. Orang-orang saya sambil minum ya. Silakan. Memang ramah-ramah Pak Ketum. Dan memang ya mungkin bagi kita yang sering di sini pemandangan biasa-biasa aja. Mungkin kalau orang baru ke sini ya mungkin luar biasa. Iya. Itu kembali lagi Pak Ketum ke tadi ya.
kita dituntut satu kerjaan, satu lagi kita anak dan istri ya. Jadi memang kita harus benar-benar mengatur waktu Iya. supaya pekerjaan tidak dirugikan, tapi anak istri apa namanya kepantau lah istilahnya. Iya. Perhatiannya itu memang berat juga ya Pak Ketum. Betul, betul. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik, atau Pak Ketum ada pemutasi yang ke Jakarta atau istri yang ke sini. Tadi kan istri nggak mau ya. Mudah-mudahan ya. Ya, kita berdoa aja. Berdoa aja yang terbaik, Pak Ketum. Kalau saya sih yang terbaik. Harapan saya, tapi saya lebih condongnya, lebih milihnya tuh kalau saya yang ke sana gitu kan. Karena memang kondisi macet gini juga agak berat sih Kang buat saya. Pasti. Karena ya kalau berangkat nggak jadi masalah ya, karena berangkatnya kan juga pagi. Kadang bareng temen tinggalnya Tangerang. Untung dia baik. Cuman pulangnya itu Kang. Pulangnya bingung. Iya, macet parah. Itu Pak Ketum Senin kan kerja nih sampai hari Jumat. Berarti Jumat tuh pulang ke Jakarta, dari hari Minggu ke Cisarua start jam berapa tuh Pak Ketum? Saya kalau ke Cisarua hari Senin. Hari Senin? Hari Senin. Saya sebenarnya tipe orang yang suka ke sini tuh malam sebenarnya. Oh, malam. Kalau malam itu saya lebih enak nyetir karena suka sambil ya ngelamun gitu ya. Ya bukan ngelamun ya. Kalau ngelamun kan bahaya di tol. Musik dinyalain. Musik dinyalain, nikmatin udara malam dan lebih sepi. Cuman kan kalau hari Minggu itu kan ada buka tutup ya. Kadang sekarang buka tutupnya itu juga nggak tentu ya. Kadang bukanya baru jam 9 malam. Saya memang sebenarnya lebih nyaman tuh sampai ya maksudnya berangkat malam pun gak jadi masalah, karena prinsip saya gini, mau jam berapapun saya berangkat, setidaknya saya nyampe dulu Cisarua. Jadi Senin tuh tinggal absen misalnya kan, nanti mau ngapain lagi bebas. Cuman kan kalau saya berangkat Senin subuh itu memang kesulitannya kan subuh harus bangun, harus konsentrasi, iya nyetir juga, ngantuk gitu kan. Kalau malam mau capek-capek sekali. Nah betul Kang, betul. Jadi capek-capek sekalian nggak apa-apa nanti tidur gitu kan. Nah kalau Senin subuh itu kan udah absen, nggak mungkin lagi kan tidur gitu. Jadinya saya harus ke kantor lagi, wah itu benar-benar lelah gitu kan. Pak Ketum ngomong berapa bersaudara Pak Ketum? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara, semua pakai tali helm. Ada tali helmnya nggak semuanya? Enggak sih, kalau abang saya sih ada, cuman nggak selebat saya dengan adik saya sih. Adanya juga? Iya, cuman karena tuntutan pekerjaan di kantor adik saya kan harus klimis harus klimis, betul, klimis karena ketemu banyak orang. Itu pemirsa lah obrolan dengan Pak Ketum. Ya kita harus banyak ambil hikmahnya. Ya bagaimana tadi program pengen punya anak seperti itu jadikan suatu apa namanya pelajaran lah, atau buat semoga bermanfaat lah buat kalian semua. Terus Pak Ketum ini satu lagi, Pak Ketum tuh di sini untuk makan terus sehari-hari itu Pak Ketum dengan mengatur biaya, bagaimana tuh biaya untuk bayar pembantu rumah tangga di Jakarta terus di sini itu bagaimana itu mengatur keuangannya tuh, belum kendaraan buat segala macam itu. Iya itu yang jadi masalah. Jadi masalah juga itu ya. Iya. Sedih kalau cerita. Itu kan perlu digali juga. Iya. Dengan penghasilan sekian bagi buat ini buat itu, ya kan? Ya udahlah gitu. Kadang ngakalinya juga ya pinjam kanan kiri sih. Pinjam kanan kiri. Iya, memang karena apalagi kan udah punya rumah, cicilan rumah, mobil gitu. Berat sih memang. Tapi gini, saya dulu punya mimpi. Hidup saya udah sempurna kalau udah punya rumah. Punya maksudnya apa? Atap untuk bernaung ya kan, biar nggak kehujanan, nggak kepanasan. Terus kemudian punya kendaraan untuk mau kemana, punya istri, punya anak. Alhamdulillah semuanya udah terpenuhi. Udah kurang baik apa Allah sama saya gitu kan. Ya udah saya udah bersyukur gitu. Jadi kan ada usulan misalnya
oh jual aja tuh rumah kalau berat. Bagi saya, loh ini mimpi saya dari dulu. Ngapain dijual gitu kan? Jadi memang Al-Quran itu tidak bohong ya. Betul. Fabi ai ala irobikuma tukazima. Mantap. Ini channel agama apa channel? Jadi perpaduan. Iya benar-benar. Ya kan? Iya iya. Jadi memang semua itu kita kembalikan kepada Allah. Benar-benar. Anak, istri, maupun harta, rumah itu titipan dari Allah. Benar-benar. Bagaimana kita ya itulah. Iya. Memprosesnya seperti apa, kalau kita berbuat baik ya hadiahnya akan baik. Saya jujur dulu ya Kang ya, kalau boleh curhat sedikit ya. Curhatnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pertanyaan yang paling berat ditanyakan tuh, kapan punya anak? Kapan punya anak? Itu setiap orang, kalau saya ke Jakarta, saya ketemu saudara gitu kan. Udah punya momongan belum gitu. Pastilah itu. Iya, atau enggak, anaknya udah bisa apa? Itu yang saya paling kesel. Ada orang nanya, anaknya udah bisa apa? Udah jelas-jelas dia tahu. Saya waktu itu nggak punya anak gitu. Pasti ya itu, kalau itu kan, waduh. Oh itu benar-benar. Mungkin kalau di diri saya pribadi, saya mungkin gak kontrol emosi. Iya benar. Bisa saya. Iya. Perih gitu kan. Tapi ya udah saya bilang doain aja gitu. Alhamdulillah tapi ya. Iya makanya saya benar-benar bersyukur lah. Makanya malu juga sih kadang ibadah juga masih bolong-bolong gini gitu. Tapi banyak banget nikmat yang udah saya dapetin gitu kan. Makanya saya suka heran kalau orang-orang yang masih ada gitu macem-macem gitu ya, udah punya segalanya, masih aja macem-macem. Kalau menurut saya dia kurang bersyukur, itu aja. Syukur. Iya, intinya syukur hidup ini. Gitu. Syukur. Jadi sering-sering aja kita ya ngelihat ke bawah gitu kan. Makanya saya juga buat teman-teman yang lagi berjuang buat istilahnya kan pejuang garis biru ya, 2 garis gitu. Biru dan merah lah ya. Kalau pejuang 2 garis. Kalau biru kan 50.000. Kalau merah kan cepet. Orang nggak jangan. Oh iya benar-benar. Pejuang merah ya. Pejuang merah. Nggak, ini maksud saya kalau bukan yang itu, pejuang hamil maksudnya. Gimana? Ya maksud saya pejuang 2 garis itu loh. 2 strip. Oh maksudnya itu. Iya itu. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha, tetap usaha ikhtiar dan udah nggak usah hirauin omongan orang gitu. Kalau saya juga nggak akan pernah menyinggung orang-orang yang anak gimana kok belum itu, atau misalnya nanya-nanya hal-hal yang bisa menyinggung, karena saya udah pernah dalam posisi itu. Itu nggak enak banget, sumpah. Itu bener-bener jadi stres, tekanan batin, kerja nggak fokus gitu. Pasti itu. Sekarang mohon maaf, orang-orang tuh kalau saya ini mungkin saya pribadi yang merasakan mungkin apa yang saya rasakan sekarang beda dengan yang dulu. Orang-orang sekarang sudah istilahnya kayak menganggap saya lah gitu. Kalau dulu kan nggak ada tuh yang kayak wah saya juga merasa malu ketemu orang. Sekarang saya udah punya dalam tanda kutip ya harga diri lah gitu. Harga diri karena udah punya sebagai seorang suami dan juga ayah gitu. Itu suatu kebanggaan yang selalu saya syukuri. Bukan bermaksud sombong, tapi untuk saya tetap rendah hati dan ya bersyukur terus gitu. Betul. Soalnya gini pemirsa, ketika usia kita sudah tidak ada di dunia ini, tidak ada lagi yang mendoakan kita yang langsung nyampe ya selain anak kita. Betul. Anak aja belajar mengaji baru A aja itu udah nyampe. Belajar alif aja itu udah nyampe ke almarhum bapaknya. Gitu. Jadi kembali lagi intinya bersyukur Pak Ketum. Benar. Jangan sekali-kali mengkupurkan nikmat. Jadi laik sakartum la azidanakum. Wala in kafartum inna azabi. Makanya kalau bersyukur tuh Allah akan selalu nambah-nambah. Betul pemirsa, itu dia. Itulah. Ya ini hanya obrolan-obrolan menggali keluh kesah Pak Ketum bagaimana mengatur istri di Jakarta sedangkan suami di Cisarua. Ya inilah. Ini sekarang obrolannya agak serius ya. Agak serius. Mungkin ada saatnya kita bercanda, ada saatnya serius. Karena ini mengedukasi pemirsa yang iya kan di rumah. Jadi biar mereka bahasa Bapak tinggi juga ya. Jadi biar istilahnya yang tadi saya bilang itu yang tadi
hatinya rendah, aduh aku belum punya keturunan nih, tapi Oh iya, itu dengan benar-benar siapa itu. tuh dengan melihat video ini bisa jadi Jadi semangat. contoh. Iya, betul, betul, betul. Yang penting ada doa, terus tipsnya tadi yang sudah dibilang oleh Pak Ketum, dilakonin tuh oleh pemirsa yang ya masih belum diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Ketum. Karena saya kalau boleh tambahin, saya ingat betul kata teman saya, sekarang udah pindah di Jakarta. Dia punya keyakinan bahwa semua orang itu pasti bisa punya keturunan. Cuman memang caranya beda-beda. Karena kan di Al-Quran juga ada tuh Nabi Zakaria. Ya kan dia mandul istrinya. Iya kan? Iya, tapi alhamdulillah dikasih anak. Ya itu kan kita nggak tahu kuasanya Allah. Iya kan? Yang penting dia punya rahim, bahkan siapa tahu mukjizat ada orang nggak punya rahim punya anak. Walau alam kan? Kita nggak tahu. Kuasa Allah. Iya benar. Oke pemirsa, mungkin tidak ada lagi pembicaraan yang atau Pak Ketum pesan-pesan buat pemirsa di Edo Ngecir. Karena kita waktu nih durasi sampai 30 menit ya. Wih, udah 30 menit ya? 30 menit. Iya. Pesan-pesan buat pemirsa. Iya, saya senang sih di channel ini, memang meskipun banyak gimmicknya ya. Channel baru-baru ya. Baru-baru ini banyak ininya, acting yang ya itu, tapi saya bangga bisa masuk ke channel ini, dan buat Kang Edo tetap semangat. Amin. Dan saya senang akhirnya saya bisa cerita ini gitu, karena saya punya prinsip. Saya pernah di posisi ketika belum punya anak. Nah, saya nggak mau yang sesumbar atau sombong gitu kan, cerita kemana-mana gitu. Saya pengen nunggu ditanya aja gitu. Nunggu orang bertanya gitu kan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau tahu detailnya, bisa ngubungin di komen ya, kolom komen. Mau tanya-tanya lebih lanjut, tips-tipsnya mungkin saya insya Allah bisa sharing lah. Belum perlu nanti di komennya kasihkan aja nomor WA-nya, atau nanti saya di Instagram saya juga ada sih Pak Ketum. Iya benar-benar. Di Instagram Kang Edo? Edo Ngecir juga. Edo Ngecir ya. Sambung semua ya? Sambung semua. Iya, TikTok juga Edo Ngecir. Ya oke, siap. Sekali lagi saya mau ngucapin makasih buat Kang Edo. Pak Ketum. Saya udah diundang ke sini. Saya juga ucapin terima kasih. Ini pemirsa, saya mau cerita sedikit. Ini Pak Ketum ini orang menurut saya baik. Alah. Sampai saya dimodalin nih. Ini modal tripod, kayak lampu ini dari beliau. Beliau mendukung saya. Jadi beliau itu senang kalau temannya mau berusaha. Iya. Jadi insya Allah lah kebaikan beliau Allah akan mengganti. Amin. Mungkin gitu Pak Ketum ya. Iya. Itu saja pemirsa. Obrolan ini saya mungkin akhiri dulu. Mungkin nanti ke depan ya ada episode ketiga terkait apa nantilah. Iya. Kita akan upas tuntas lagi. Jadi itu saja ya pemirsa. Kita tutup ya Pak Ketum ya. Iya. Pak Ketum mau tutup closing. Oh, Kang Edo aja lah. Yang mau ingat channel. Oke, saya tutup aja ya obrolan kita.